Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita mau belajar tentang kadang-kadang kita perlu mengekspresikan gimana kalau sesuatu itu lebih gitu. Karena kadang-kadang kita mengekspresikan, oh yang ini lebih keren. Kita membandingkan dengan yang lain. Atau bahkan ketika dalam kehidupan sehari-hari kita sering bilang si paling. Yang paling itu yang seperti apa? Nah, gimana caranya kita mengekspresikan itu dalam bahasa Inggris? Pertama itu akan tergantung pada kosakatanya. Nah, teman-teman ada beberapa jenis kosakata yang eh, beberapa jenis kata yang eh, akan menjadi dasar aturan. Apakah kita akan pakai versi eh, akhiran atau kita akan tambahkan satu kata di depannya. Jadi ada dua macam dalam bahasa Inggris, yaitu adalah kata-kata yang pertama kosakatanya hanya satu, suku katanya hanya satu, misalnya adalah young, old, big, small, uh, long, itu kosakatanya, suku katanya hanya ada satu. Atau kata-kata yang berakhir dengan y, misalnya windy, pretty, sketchy, gitu misalnya. Nah, dalam kasus yang seperti itu, untuk menjadikan kata tersebut uh, kita mau bilang misalnya lebih tua. Kalau lebih tua, kita tambahkan kata er untuk mengatakan bahwa lebih tua gitu. Eh, Sedangkan kalau misalnya eh, paling tua, maka kita akan tambahkan est atau est. Misalnya adalah oldest. Jadi kasus ini misalnya contoh yang paling atas kita lihat ada old yang berarti tua, older berarti adalah lebih tua, sedangkan oldest berarti adalah yang paling tua. Gitu. Nah, kita lihat lagi contoh yang suku katanya hanya satu. Misalnya yang menjadi younger yang artinya lebih muda dan youngest yang berarti paling muda. Sedangkan untuk kata pretty misalnya adalah prettier dan prettiest. Prettier berarti lebih cantik dan prettiest berarti paling cantik gitu. Sedangkan bentuk yang kedua adalah yang kosakatanya itu lebih banyak dari satu. Yang suku katanya lebih dari satu. Misalnya respectable atau beautiful gitu. Nah, dalam kasus yang seperti itu, kita tambahkan kata more untuk menunjukkan bahwa lebih daripada yang sebelumnya dan most untuk superlatif atau yang paling uh, yang paling. Misalnya respectable menjadi more respectable berarti lebih hormat, sedangkan most respectable adalah yang paling dihormati. Beautiful menjadi more beautiful yang artinya lebih cantik dan most beautiful menjadi paling cantik. Oke. Kemudian ada beberapa pengecualian yang di sini kita sebutkan. Misalnya good menjadi better, menjadi best. Good artinya baik, better artinya lebih baik, dan best artinya paling baik. Sedangkan bad, worse, dan worst, bad berarti yang buruk, worse berarti yang lebih buruk, sedangkan worst artinya yang paling buruk. Hal ini juga berlaku untuk yang bawahnya. Little berarti sedikit, less berarti lebih sedikit, least berarti paling sedikit. Much atau many, more dan most itu adalah dasar dari kesemuanya ini. Much atau many berarti banyak, more berarti lebih banyak, most berarti paling banyak. Sedangkan far, farther, and farthest mengikuti aturan sebelumnya, yaitu adalah penambahan er dan est. Contoh kalimatnya menjadi Amy is smarter than Betty. Amy lebih pandai dari Betty.
Tapi kalau kita gunakan er karena smart itu hanya satu suku kata dan dia tidak diakhiri dengan y. Misalnya, kita akan bilang Amy pretty, maka kita akan tetap pakai prettier than Betty. Amy is prettier than Betty. Nah, jika lebih dari satu suku kata, maka kita bisa lihat di contoh yang ketiga, yaitu Greg is more diligent than his brother. Greg is more diligent than his brother. Greg is more, kita gunakan kata more karena diligent, punya tiga suku kata. Sedangkan kita sedang menggunakan perbandingan antara Greg dan his brother. Jika ini adalah pengungkapan superlatif, maka Greg is most diligent. Kita tidak bandingkan dengan yang lain. Gitu. Kemudian, Tom is the oldest man in town. Ini adalah bentuk superlatif, dan kita bisa lihat bahwa ada kata the di depan kata oldest, yang menunjukkan bahwa ini adalah pengutamaan kata inilah yang paling. Contoh berikutnya juga sama. Paul is the tallest boy in the neighborhood. Sedangkan kita lihat bahwa old dan tall itu punya satu suku kata saja. Makanya kita gunakan est menjadi oldest dan tallest. Sedangkan di contoh yang terakhir kita lihat bahwa kata sifatnya adalah beautiful. Dari situ kita bisa lihat bahwa kalimat tersebut kita menggunakan most beautiful. That shade of blue is the most beautiful color. Oke. Nah, sedangkan untuk mengistilahkan atau untuk menyatakan, mengekspresikan kata kurang, maka kita bisa gunakan less atau fewer. Less itu digunakan untuk yang lebih sedikit dalam hal yang tidak bisa dihitung, seperti uang, gula, sakit kepala, polusi. Kita tidak bisa hitung. Kita tidak bisa bilang satu, dua, tiga, tapi kita bisa melihat bahwa dia banyak atau sedikit. Sedangkan kata fewer digunakan untuk yang dapat dihitung. Misalnya rumah, aturan, mobil, meja, dan benda-benda yang kita bisa hitung satu, dua, tiga jumlahnya. Makanya di sini kita bilang I want less sugar. Artinya saya ingin gulanya lebih sedikit. Mumpung lagi ngopi juga. Kemudian uh, she obtained less salary misalnya. Gajinya lebih sedikit. Teman-teman nanti bisa eksplorasi lebih jauh. Kemudian fewer digunakan untuk yang bisa dihitung. Misalnya adalah two fewer cars. Dua mobil lebih sedikit. Three fewer problems. Tiga masalah lebih sedikit. Atau berkuranglah tiga masalah. Maksudnya seperti itu. Oke, ini adalah less dan fewer. Kalau yang tadi adalah lebih dan paling, ini adalah less atau paling lebih sedikit. Sedangkan untuk kira-kira, kita bisa gunakan kata-kata berikut ini. Uh, Semuanya berarti sekitar atau kisaran. More or less, give or take, plus minus, kind of or sort of. Roughly itu berarti secara kasar kira-kira berapa. Approximately dan about atau around itu berarti sekitar. Semuanya kita bisa gunakan untuk menjelaskan bahwa uh, kira-kiranya segini. Approximately, about, roughly, give or take, plus minus, kind of, sort of, or more or less, kita bisa gunakan diikuti dengan jumlah dari barang tersebut. Misalnya, approximately 300 kilograms. Artinya kita tidak betul-betul yakin bahwa jumlahnya adalah 300 kilogram. Tapi kira-kira menurut kita, perkiraan kita bisa begitu. Oke. Oke. Itu adalah beberapa contoh bagaimana kita menggunakan adjektif, kata-kata sifat yang memperkirakan lebih, paling, kurang, dan kira-kira.
Sekarang kita mau bahas tentang gerund dan infinitive. Ini adalah satu bentuk perubahan dalam kata kerja di bahasa Inggris, di mana kita berusaha untuk menggunakan kata kerja sebagai kata benda. Dalam hal ini, kadang-kadang kita merujuk pada pekerjaan tertentu sebagai sebuah aktivitas yang kalau ini adalah sebuah aktivitas, maka dia menjadi sebuah benda, sebuah objek. Contohnya adalah membaca. Kita seringkali membaca dan kita merujuk pada aktivitas membaca, apakah kita suka atau tidak. Maka dalam hal ini kita menambahkan akhiran ing dalam kata kerja tersebut, ya, seperti simple continuous tense dengan tujuan untuk mengubah kata tersebut menjadi kata benda. Misalnya adalah berenang. Jika dia dianggap sebagai sebuah verb, maka dia swim. Maka dia akan tetap jadi swim. Tapi jika dianggap bahwa berenang itu adalah sebuah objek atau kegiatan berenang, maka dia menjadi swimming. Contohnya adalah swimming makes you healthy. Dalam hal ini berarti berenang membuat saya sehat, membuatmu sehat. Dalam hal ini, swimming adalah sebuah aktivitas yang kemudian kata kerjanya adalah makes, membuat. Makes dalam kalimat tersebut adalah kata kerja, sedangkan swim dalam hal ini adalah subjek. Contoh yang lain ada di dalam kalimat ini. Reading helps you learn English. Dalam hal ini, reading adalah sebuah aktivitas membaca yang menjadi subjek dari kalimat tersebut. Maka dia tidak berada di tengah. Sedangkan di kalimat berikutnya, her favorite hobby is reading, dia menjadi komplementer atau pelengkap dari kalimat tersebut. Hobi favoritnya adalah membaca. Dalam hal ini, is adalah verb utama di dalam kalimat tersebut. Dan reading adalah kalimat pelengkap yang membantu memperjelas kalimat tersebut. Kemudian di kalimat yang ketiga, I enjoy reading. Di sini, reading menjadi objek dari kalimat tersebut. Sehingga dalam kondisi-kondisi yang seperti ini, kita bisa menggunakan gerund untuk merujuk pada aktivitas pekerjaan yang kita ubah bentuknya dari verb menjadi uh, jadi kata benda. Contoh yang lain adalah learning, kemudian swimming, kemudian listening, kemudian working, kemudian knitting. Kita tahu knit adalah rajut. I knit misalnya a shawl. Saya merajut sebuah shawl. Tapi ketika kita bilang bahwa knitting is my hobby, merajut adalah hobi saya. Gitu. Ini adalah satu bentuk dalam merujuk pada kegiatan-kegiatan sebagai objek dengan cara mengubah verb menjadi sebuah kata benda. Oke, kemudian tapi jika kita ini berbeda, ini adalah juga cara mengubah kata kerja menjadi kata benda yang dalam hal ini kita melanjutkan kata kerja tersebut dari kata kerja yang sudah ada. Misalnya, saya ingin melakukan. Ingin adalah kata kerja. Melakukan juga adalah kata kerja. Melakukan yang kedua ini adalah terusan dari kata kerja yang pertama. Saya perlu membaca, misalnya. Perlu adalah kata kerja dan membaca adalah kata kerja. Tapi kita tidak bisa mengatakan I need reading. Tidak. Tapi kita menyebutkan I need to read. Yang artinya saya perlu untuk membaca. Gitu. Oleh karena itu, dalam bahasa Inggris kita menyebutkan ini sebagai infinitif di mana kita menyambungkan kata
kerja yang pertama dengan yang kedua dengan kata to. Contohnya, I want to work. I need to learn. Saya ingin bekerja. Saya perlu belajar. Ada dua kata kerjanya dan kita hubungkan dengan kata to. My father learned to let go. I decided to give her the ball. I drive to uh, to make my life easy. Aku menyetir untuk membuat hidupku lebih mudah. Ini adalah contoh-contoh gabungan dari dua kata tersebut untuk membentuk infinitive. Teman-teman bisa lakukan ini di kehidupan sehari-hari. Oke, itu saja materi hari ini. Eh, dan perbedaan ini eh, akan kita pelajari di eh, materi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.